Oke, kita mulai ya guys ya. Jadi kan emang dibagi 3 subtes juga ya. Tiga poin lah. 3 poin di PU itu. Ada deduktif, induktif, dan kuantitatif. Ya. Masing-masing soal ini adalah 10 soal. Oke, ini ada Vladimir Putin. Aduh, kareta takut ya. Langsung dari Rusia ya. 10 soal 10 menit. Ya, oke. Nah, jadi setiap si deduktifnya tuh 10 soal 10 menit, induktif 10 soal 10 menit, kuantitatif 10 soal 10 menit. Di mana setiap kalau misalnya menitnya udah berakhir itu keblok, guys. Jadi kayak kalian udah nggak bisa balik lagi ke soal deduktif, lanjut ke induktif. Gitu. Jadi kayak sulitnya di UTBK tuh kayak gitu. Jadi kayak sistemnya tuh benar-benar by waktu gitu ya. Nah, untuk deduktif tuh biasanya yang paling banyak keluar adalah tentang pernyataan benar salah. Jadi kayak misalnya yang mungkin benar yang mana, yang pasti benar yang mana, pasti salah yang mana ya. Nanti kita coba lihat soalnya. Terus yang memperkuat memperlemah. Oke, perkuat memperlemah kayak bedanya apa sih Kak memperkuat, memperlemah apaan sih? Apa bukannya sama aja, beda ya guys ya. Terus kalau di induktif itu ada tentang simpulan logis. Ini biasanya sih kayak soal-soal yang sering keluar di TPA ya, kayak di IQ, soal-soal IQ. Kalian suka banget kan? Tentang simpulan logis dan juga penalaran analitik ya, yang kayak pakai logika gitu. Nah ini kuantitatif yang terakhir, ini tuh bukan pengetahuan kuantitatif guys, tapi penalaran kuantitatif di mana banyak soalnya adalah tentang pola angka gambar. Ini menurut Kareta yang paling agak-agak di luar nalar ya, karena memang si polanya tuh serandom itu guys, kayak suka-suka yang buat soal ya. Makanya kayak harus banyak latihan soal biar terbiasa melihat kayak misalnya angka di tengahnya berapa nih, angka luarnya tuh berarti harus kita otak-atik kayak gitu ya. Oke, ada yang ngajak ribet. Udah ya. Ini udah di mute guys. Mohon di record. Udah di record ya. Aman-aman. Nanti Kareta bakal upload kayak Kak Sugeng kemarin. Kuantitatif PU harus banyak istighfar. Bener banget Helen ya. Oke, yuk kita mulai dari tipe soal penalaran umum ya. Yang ini Kareta coba jelasin dulu, tapi nanti teman-teman bantu Kareta juga ya. Kalian bisa anotasi kan? Bisa kayak coret-coret gitu ya. Ada kayak klik pennya gitu kan di laptop atau di HP masing-masing. Nanti bantuin Kareta ya. Ada ya? Oke, sip. Ya, udah. Oke. Jangan dulu dicoret guys. Oke, itu hanya pemanasan ya. Oke, Kareta izin hapus dulu. Ya, jangan anotasi dulu ya guys ya. Oh iya, ada love-love juga nih. Thank you Maya ya. Love balik dah. Oke, di sini yang ditanyain adalah pernyataan berikut yang Ngawur-ngawur. ya tidak sesuai. Oke, tidak sesuai guys. Berarti tips dan triknya adalah teman-teman bisa lihat di sini ya. Lihat pernyataan dan kata kunci, lalu cari kalimat yang maknanya sama dengan teks. Tapi di sini yang ditanyain adalah yang tidak sesuai. Jadi kayak mau nggak mau kita harus baca skimming dulu guys. Baca skimming itu adalah baca cepat ya. Skimming tuh baca cepat. Jadi kayak baca inti-inti poinnya aja gitu ya. Inti-inti poinnya. Nah, nanti teman-teman tentuin mana yang kayak paling tidak sesuai. Oke, coba kita baca bareng-bareng dulu ya. Nanti teman-teman bisa kayak tebak ya jawabannya yang mana. Oke. Sejumlah pengusaha sepatu kecil menengah di Kabupaten Mojokerto ya, bayangin ada pengusaha sepatu kecil di Mojokerto, dia tuh lagi kesulitan. Kesulitan apa nih? Kesulitan menghadapi aturan perdagangan bebas atau Free Trade Agreement ASEAN. Jadi kayak ada implikasi si FTA ini tuh terhadap si usaha dia gitu ya. Kebayang ya? Oke, ini masih ada yang mute, bisa ada yang unmute. Ya nggak apa guys. Oke, terus di sini tuh mereka mengaku merugi. Oke, jadi kayak kesulitannya tuh adalah ternyata mereka tuh merugi guys. Sejak isu itu digulirkan pada awal Januari lalu. Nah, jadi di awal Januari itu ada si kebijakan si FTA ini ya. Para pedagang mengalami dampak negatif ya. Tentunya kalau rugi kan negatif ya. Ada nggak sih yang kayak mikir gitu positif ya? Terlalu positif thinking gitu ya. Pada sektor usaha kecil sepatu, misalnya pengusaha merugi sampai 50%. Nah, terus di sini ada kalimat langsung nih. Orderan berkurang 50%, artinya produksi kami juga berkurang sebesar itu. Jadi kayak mereka tuh nggak mau rugi terlalu banyak lagi. Jadi kayak stop produksi ya. Kata Budi Utomo, anggota GPS Kabupaten Mojokerto. Sepinya order ini karena sebagian besar pelanggan tidak melakukan pemesanan karena menunggu masuknya produk impor. Nah, ternyata tuh si konsumennya tuh karena harganya ini ya tinggi gitu ya untuk si usaha sepatu kecil, itu jadi lebih milih produk impor karena
lebih murah daripada harga produk lokal. Oke, dapat poin-poinnya guys ya. Semuanya pada milih B ya. It's okay. Yuk, ada yang E juga. Oke, berarti Karata simpulin ya, kayak B atau E. ASEAN Cina membuat panik sejumlah pengusaha sepatu kecil menengah di Kabupaten Mojokerto. Benar atau enggak? Bikin panik. Sesuai atau enggak? Benar. Benar. Ada kayak impact kebijakannya ya, berarti udah sesuai. Yang B, para pelanggan pengusaha sepatu di Kabupaten Mojokerto lebih memilih produk sepatu impor. Benar nggak? Benar. Ya udah, kalau benar berarti ini sesuai guys, bukan tidak sesuai. Tadi kenapa pada milih B? Ayo. Bukan saya. Bukan saya. Ini jadi enggak, bukan saya, teman saya ya. Oke, hati-hati ya. Kalau misalnya dia ada di teks berarti sesuai ya, ada di teks sesuai. Nah, yang C nih, sejak Januari lalu kerugian akibat FTA dirasakan para pengusaha sepatu kecil. Udah pasti? Benar. Yang D, akibat FTA ASEAN Cina kerugian pengusaha kecil mencapai sekitar 50%. Benar ya? Benar. Benar. Ya, betul ya. Alias Endolita. Mantap. Siapa tadi yang jawab B? Ayo. Sip, lanjut nih. Nah, sekarang kalau tadi kan pertanyaannya adalah pernyataan yang tidak sesuai ya. Nah, kalau gini ada juga nih tipe soal yang kayak gini. Manakah pernyataan yang berikut yang paling mungkin menjelaskan perbedaan kedua kondisi? Jadi ini kondisi pertama. Wait. Ini kondisi pertama, ya ini kondisi keduanya guys. Oke, bareng-bareng lagi ya. Tahun 2012, jumlah mobil listrik yang digunakan masyarakat sangat sedikit. Lihat ya tahunnya guys. Ini tuh kayak lampau banget ya. Kayak udah berapa tahun lalu tuh? 8, 9, 11 ya, 11 tahun lalu. Tahun 2020, lebih banyak mobil listrik yang ditemukan di jalanan dibandingkan tahun 2012. Oke, yang paling mungkin yang mana? Coba tebak-tebakan dulu. Oke. Hati-hati, jangan ikut-ikutan orang. Nggak usah dicoret, bisa nggak? Oke, boleh. Bilang, nggak apa-apa. Mau bilang jawabannya atau kirim di kolom chat juga boleh, anotasi juga boleh. Aduh, iya suara naon. Oke. Bimbel kok di pinggir jalan. Iya bener. Ini saking semangat belajar ya. Di pinggir jalan pun jadi. Oke. B. Yang tidak berkepentingan di mute. Bener Rara ya. Oke. Rara satpamnya di sini Rara ya. Oke, ini banyak yang A ya. Kalian setuju ya? Siap. Nah, jadi kalau paling mungkin guys, paling mungkin tuh ini bisa kita sebut adalah prediksi atau kayak ekspektasi kita ya. Jadi memang tidak tersurat, alias tersurat tuh tidak ada langsung gitu ya di teksnya, tapi kita bisa simpulin, kita bisa prediksikan sebabnya adalah seperti apa gitu. Jadi kayak prediksi atau misalnya sebab akibatnya itu kita bisa prediksikan seperti apa gitu ya. Coba ya. Yang paling mungkin berarti yang benar ya. Berarti ini konotasinya lebih ke positif yang benar. Oke, iya, saya tahu ya jawaban kalian A ya guys ya. Oke, Askia, kamu semangat sekali. Oke, lihat yang A. Tahun 2020, jumlah penjualan mobil lebih banyak dibandingkan pada tahun 2012. Oke. Kenapa guys? Kenapa jawabannya pada A? Karena itu yang 2020 pemakaiannya lebih banyak. Oh, berarti kalau pemakaian lebih banyak, berarti yang dijual lebih banyak gitu logikanya? Iya. Ya. Nggak dijual berarti nggak banyak. Oke, siap. Ya, masuk akal ya. Tapi kita harus make sure juga nih B, C, D, E. Kita harus pastikan mereka salah. Ya, jangan buru-buru ya. Oke, berarti ini kayak kita coba benerin dulu deh gitu. Yang B nih, sejak tahun 2012 banyak produsen mobil listrik yang memasarkan produknya. Ini kayak malah enggak ya, berkebalikan gitu kan ya guys ya. Iya Kak. Ya, padahal kan sedikit yang beli gitu. Tahun 2020 pemerintah memberikan insentif pajak pada mobil listrik. Nah, ini benar nggak? Enggak. Kenapa? Tidak masuk. Ya, nggak masuk ya. Yes, karena kayak nggak ada yang nyenggol pemerintah ya, selebel gitu. Tidak. Yang D, mobil listrik dianggap sebagai mobil mewah. Aduh, ini mewah nih guys katanya. Nggak ada di teks. Nggak dibahas. Pemasaran mobil listrik tahun 2012 lebih sering dilakukan. Kebalik ya. Kebalik tuh. Kebalik. Betul. Oke, sip, mantap ya. Jadi jawabannya ya. Ya, mantap. Wih.
Yeay. Ini mah PU-nya calon-calon 1000 ya. Amin, amin dulu guys. Amin. Barakallah Qur'anil Karim. Amin. Ya ada Bapak Ustadz juga ya selain ada Ibu. Masya Allah. Masya Allah. Oke, lanjut ya. Ada yang mau tanya dulu nggak apa sini? Lanjut Kak. Udah paham banget tentang pernyataan yang sesuai, tidak sesuai, yang mungkin benar. Nah, pokoknya lihat aja kata kunci di teksnya gitu ya, ada atau enggak, dan diprediksikannya seperti apa. Sekarang kita lanjut ke yang ini, memperkuat dan memperlemah, guys. Oke, karena kita jelasin dulu apa bedanya memperkuat dan memperlemah. Kalau memperkuat itu adalah kondisinya mendukung atau relevan dengan si yang dikatakan sama si ini ya, di asumsi 1 sama 2. Nah, jadi kayak hasil pengamatan ini biasanya itu mendukung apa yang disampaikan oleh asumsi 1 atau 2 gitu ya. Kalau yang memperlemah sebaliknya ya guys ya. Jadi malah tidak mendukung atau bahkan kondisinya itu berlawan. Nah, oke. Nah, sekarang coba langsung aja kita baca dulu soalnya. Oh ya guys, Karata selalu ingatkan kalau soal Indonesia, baca dulu soalnya ya. Oke, manakah pernyataan berikut yang paling tepat mengenai hasil pengamatan? Kita lihat hasil pengamatannya yang ini. Oke, hasil pengamatan di suatu daerah menunjukkan bahwa rumah yang luas memiliki halaman yang asri, ya. Jadi ini kayak ada kata kuncinya tuh yang ini guys. Rumah yang luas. Bayangin ya, kalau misalnya ada rumah luas, dia itu halamannya itu katanya asri daripada rumah yang sempit. Kira-kira jawaban kalian yang mana guys? Ini emang agak-agak tricky ya guys ya. Jadi hati-hati. Hati-hati dengan hati. Aduh. Jauh-jauh. Oke. Kareta melihat ACD ya. Ada juga ya ini yang A. ACE. Oh, B ada juga. ABCE. Oke. Sip. Udah? Nggak ada yang mau D? Nggak ada ya? Oke. Siap. Di sini langsung aja kita bahas, guys. Kita lihat kata kuncinya ya. Di hasil pengamatan, di sini dibilang adalah rumah yang luas. Yuk, kalau misalnya kayak teman-teman masih bingung, tulis aja nih. Rumah luas, dia itu adalah yang memiliki halaman asri. Jadi halamannya asri katanya. Daripada rumah yang sempitnya. Jadi kayak ini kata kuncinya. Rumah luas, halamannya asri. Nah, lihat yang arsitek A nih. Arsitek A dia bilang apa? Halaman rumah yang memiliki banyak tanaman bunga lebih luas daripada yang memiliki sedikit tanaman bunga. Kira-kira ada hubungannya nggak sama hasil pengamatan? Ada. Tidak. Oke, yang bilang ada di bagian mana guys? Itu halaman luas. Luas ya. Nah ini ada kata-kata lebih luas guys. Nah hati-hati nih ya. Coba kita lihat yang B. Arsitek B mengatakan halaman rumah yang asri ditanami lebih banyak tanaman daripada halaman rumah yang gersang. Nah, jadi ini kata kuncinya adalah kalau asri, ada kaitannya nggak sama yang hasil? Ada. Yang bilang nggak ada, kenapa? Ada. Apa? Gimana yang ada? Itu kan di hasil pengamatannya kan ada halaman yang asri daripada rumah yang sempit. Oke, jadi ini lebih lihat ke sininya ya. Oke, sip. Nah, guys, kalau misalnya ketemu soal kayak gini, kita fokusnya adalah ke hasil pengamatannya ya. Kita fokus ke hasil pengamatan. Dia ngomong apa? Ternyata di sini kan rumah yang luas memiliki halaman yang asri daripada rumah yang sempit. Berarti kata kuncinya adalah di kata yang pertama ini, rumah yang luasnya. Rumah yang luasnya itu berarti kaitannya lebih merujuk ke yang mana? Arsitek A atau B? A. Nah, berarti kata kuncinya adalah di yang A. Hati-hati, jangan terjebak di yang B gitu. Iya. Berarti ini kira-kira memperkuat atau memperlemah? Memperkuat. Betul, memperkuat. Karena tadi yang dibilang sama si A ini adalah kalau misalnya rumahnya itu punya tanaman bunga lebih luas nih daripada yang punya sedikit tanaman bunga. Nah, ini ditunjang nih sama si hasil pengamatan. Kalau misalnya rumahnya luas, halamannya juga pasti asri. Jadi kayak ada hubungannya gini, guys. Kalau misalnya ada halaman rumah yang memiliki banyak tanaman bunga lebih luas, oke. Tanaman bunganya lebih luas, tanaman bunganya banyak gitu ya. Berarti halamannya itu luas, maka ini juga bisa dibilang asri. Nah, jadi kaitannya bakal kayak gini. Berarti di sini jawabannya apa? Yang memperkuat B? A.
Perkuat A, sorry. Perkuat A ya. A. Oke. Mantap. Begitu guys. Alhamdulillah. Oke. Ini KMBM ya guys. Langsung aja nih kita masuk ke soal yang pertama nih ya. Ini tentang kata rujukan dulu nih. Kata rujukan tuh biasanya tuh kalau di bahasa Inggris ada juga nih ya. Nah, ini ada triknya guys. Triknya adalah kita lihat kata sebelumnya ya. Kata sebelumnya. Bukan kata, sorry, kalimat guys. Sebelumnya. Kalimat. Oke. Nah, coba di mana yang ada kata itu? Coba tandai guys. Kata itu ada di mana? 4. 4. Yes, betul. Yang ini. Berarti kalimat sebelumnya kalimat berapa? Ya, nah berarti fokusnya di kalimat 3 aja. Ya. Coba, menurut kalian mana yang paling tepat? Kata itu merujuk kepada yang mana? Boleh tandai. Oke, karantina. Karantina. Tapi lebih ke sebabnya nggak sih? Nah, iya nih, lihat nih. Karantina atau PSBB. Berarti kayak kalau misalnya di sini ada 2 jawaban, mungkin nggak sih ada 2? Nggak mungkin dong. Jawabannya. Iya, berarti bukan ini jawabannya. Kalau misalnya ada 2 jawaban ini, berarti bukan itu jawabannya. Jawabannya E. Kenapa E? Karena kan yang dibilangnya itu sebabnya karena karantina sama pembatasan sosial berskala besar itu gimana ya bilangnya? Menyebabkan semua warga dianjurkan untuk membatasi intensitas keluar rumah sehingga kan oleh sebab itu gitu. Iya. Sorry. Salah sound. Mantap udah ya. Ya, betul. Ya, sampai apal ya liriknya. Kiamade pengen buru-buru maghrib. Nah, ini lagi nih. Sekarang kalau misalnya jam ya. Jam itu yang benar yang mana? Oke, coba langsung aja jawab. Yang A, B, C, D. B. Kenapa bukan gini? Banding. Itu 16 bagi 50. Perbandingan ini ya. Ini lebih perbandingan. Jadi sebenarnya kalau misalnya di jam-jam digital atau di jam yang kalian punya masih ada perbandingan itu kurang tepat sih guys. Jadi harusnya tik ya. Betul. Yang mana tuh tadi? Kehapus ke ini ya, ketutupan. B. Betul. Wita itu apa nih? Waktu Indonesia? Ya, oke. Mudik disuruh belajar TK, Masya Allah. Cari tuh guys. Oke, gitu aja guys dari Kareta. Mohon maaf kalau misalnya ada kesalahan kata atau kesalahan tindakan ya. Kita ketemu lagi nanti. Dan kita foto dulu. Tolong jangan keluar ya. Foto dulu. Oke, hayu. Wih. Gimana sih ngidupin kamera? Ramai banget. Seru banget. Ayo guys, ayo semuanya dong on cam dong. Ayo. Gak pakai kerudung. Gak pakai daster kak. Gak apa pakai daster, udah biarin. Ayo, ajakin guys teman-temannya on cam guys. Yuk. Belum mandi.